Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Tusulfa. Di bab 3 ini kita akan membahas materi tentang networking model. Di sini ada 4 materi. Yang pertama yaitu konsep networking model. Networking model sangat identik dengan jaringan komputer, yang mana jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan dapat berbagi sumber daya antara satu sama lain. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputer saling terhubung dan berkomunikasi. Misalkan di sini banyak perangkat komputasi yang berbeda vendor, cara agar mereka dapat berkomunikasi adalah aturan. Jadi semua vendor menggunakan aturan yang sama agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Untuk saat ini, untuk model yang tersedia ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Di sini terdapat sebelum adanya Open Network Model, setiap vendor memiliki networking model sendiri. Sebagai contohnya, pada tahun 1994, vendor IBM membuat networking modelnya yang bernama Sistem Arsitektur Network. Maka dengan vendor yang memiliki network model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antara vendor, sedangkan saat sesudah adanya Open Network Model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. Yang kedua yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Di TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang bernetwork, bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Sama seperti TCP/IP, OSI model juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer. Sedangkan untuk TCP/IP secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri hanya 4 layer saja. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Di sini ada gambar yang dapat kita sebut sebagai TCP/IP layer dan cara membacanya dari bawah, yang berarti yang paling bawah adalah layer. Pertama, langsung saja kita bahas dari TCP/IP model application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan terskala. Tiap layer memiliki contoh protokolnya sendiri. Salah satunya contohnya di sini adalah HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain-lain. Kita ambil salah satu contohnya yaitu HTTP, yang mana itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misalkan ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti web server akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header akan ada banyak informasi, salah satunya adalah informasi status. Informasi status juga banyak, dan diantaranya ada informasi status 200 dan 404. Jika 200, maka request yang dilakukan klien itu berhasil, sedangkan untuk 404 not found, maka request yang dilakukan tidak berhasil. Selain mereply dengan HTTP header, web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request. Selanjutnya adalah TCP/IP model transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu transfer data. Untuk transport layer terdiri 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya adalah untuk TCP lebih andal dan TCP digunakan untuk IP karena support checking, sedangkan untuk UDP ia lebih cepat dan digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu service yang digunakan oleh transfer layer, khususnya pada protokol TCP, adalah error mechanism. Perhatikan saat klien melakukan request suatu website, maka web server akan mereply namun tidak hanya HTTP header dan data saja,
melainkan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransport ke perangkat jaringan. Namun bisa saja respon yang diberikan web server bisa error karena mungkin di jaringannya sudah overload. Misalkan jika terjadi error, maka klien akan merequest lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang, sehingga menghasilkan data-data terkirimnya dapat disajikan dengan baik. Adalah TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Jadi IP adalah Internet Protocol yang dimana ini adalah network layer, yaitu layer ketiga dari OSI model. Ataupun TCP/IP digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. IP merupakan nama dari perangkat komputer seperti memberikan nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Addressing yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Contoh untuk addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address atau nama 1.1 dan perangkat lainnya 1.2, maka saat ingin berkomunikasi dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya yaitu routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai di tujuan. Pada ilustrasi routing tersebut, misalkan kita ingin mengirimkan paket, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat sehingga kantor pos dapat menyaring rute tercepat untuk sampai di tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6, yang mana IPv4 terdiri 4 oktet yang di setiap oktetnya terdiri 8 bit dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit, sedangkan untuk IPv6 memiliki 8 blok yang jumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Untuk layer selanjutnya yaitu data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu untuk physical layer, ia mendefinisikan cabling dan suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Untuk menghubungkannya dapat menggunakan wave ataupun wireless. Jadi physical layer yang menentukan wireless. Penghubung antar perangkat, apakah penggunaan wave atau wireless. Untuk berbasis wave tersendiri biasanya menggunakan kabel UTP, sedangkan wireless bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada data link, salah satu fiturnya ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yaitu hanya mendeteksi error tanpa recover. Hampir mirip dengan transport layer, khususnya TCP, namun pada TCP ia mendeteksi dan merecovery, sedangkan untuk VCS hanya mendeteksi saja, dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Yang ketiga yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebaliknya. Pada gambar tersebut, jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini ditambahkan TCP header ataupun HTTP header. Pada bagian ini nama messaging adalah segmen, kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP paket. Kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka akan ditambahkan data link header dan data link trailer, kepala dan ekor, dan message yang dinamakan sebagai frame, sehingga ketika sudah berada di data link layer dan masuk ke layer fisikal, sudah berubah menjadi bit. Jadi proses yang dilakukan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation.
Kemudian jika sender mengirimkan preserver, maka terjadi decapsulation. Decapsulation artinya adalah proses berubah menjadi data kembali dari bit kemudian diuraikan lagi menjadi data. Yang keempat adalah opsi layer model. Saat ini model yang digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih domain dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami sebelum networking model ada. Setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyak vendor, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO Internal Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai layer dari OSI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model hampir sama, namun terdapat perbedaan pada layer 4 terakhir. Mereka itu sama saja, namun pada 3 teratas untuk OSI model terdapat application, presentation, dan session. Sedangkan untuk TCP/IP hanya application. Perbedaan lainnya ada pada name of message. Setiap layernya pada TCP/IP namanya seperti segmen, IP packet, frame. Sedangkan OSI memiliki nama tersendiri disesuaikan dengan layernya, seperti L7 PDU, L6 PDU, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian atas dari 5-7 merupakan upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Sedangkan untuk satu over layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ketiga ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.